Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas fikih ya di dalam kitab Fathul Qorib. Di pinggir ini yang kitab Fathul Qorib, yang dalam ini tausyah untuk penjelasan dari Fathul Qorib. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkami Thaharati utawi iki kitab nerangake pira-pira hukume sesuci. Jadi kitabu di sini itu dibaca rofa karena menjadi khobar. Mubtada'nya adalah hada atau ditakdirkan hada. At-Taharati di sini kenapa dibaca jar? Karena dia menjadi mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Mudhofnya adalah ahkami. Ahkami tanpa tanwin, kenapa? Karena menjadi mudhof. Ahkami kenapa jar? Karena menjadi mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Kitabu. Kitabu kenapa kok tidak ada tanwinnya, kok bukan kitabun? Kenapa? Karena di sini menjadi mudhof. Mudhof tidak boleh ada tanwin. Wal kitabu utawi lafadz kitab lugatan ing dalam istilah bahasa iku masdarun, iku masdar bimakna dhammi kelawan maknane kumpul, wal jam'ilan tegese kumpul. Lafadz kitab ya secara bahasa itu adalah masdar yang bermakna kumpul. Wastilahan ing dalam cara istilah iku ismun, iku jeneng li jinsin maring jinis minal ahkami sang pira-pira hukum. Amal babu anapun utawi bab fasmun mongko iku aran jeneng linawaen maring werna mimma sang barang takhala kang manjing apa matah tadalikal jinsi ing dalem ngisore mengkono-mengkono jinis. Secara definisi ya kitab ya definisi Alkitabu ya, secara istilah itu adalah jenis dari hukum-hukum, nama untuk penamaan untuk jenis dari hukum-hukum. Adapun bab itu adalah bagian atau warna dari yang berada di bawah jenis tersebut. Jadi urutannya itu nanti kitabu, kitabun ya. Alkitab ini bawahnya itu albabu, bawahnya lagi nanti al-faslu. Penjelasan detailnya gini di dalam kitab Tausyah. Nah ini enaknya membaca kitab Fathul Qorib, ada penjelasannya lebih detail lagi. Ada dua sebetulnya yang masyhur, yaitu Tausyah ini, dan yang kedua adalah kitab Bajuri. Qala ba'duhum al-kitabu ismun li jumlatin mukhtasah minal ilmi mustamilah ala abwabin wa fusul. Jadi kitab itu adalah dikhususkan untuk membahas yang di dalamnya itu ada ilmu-ilmu mustamilah yang mengandung ala abwabin, atas bab-bab dan fasal-fasal. Jadi kitab itu secara umum, nanti di bawahnya ada abwab, bab-bab, yang di bawahnya lagi nanti ada fasal-fasal. Contohnya di sini Ahkamu Thaharati, nanti di bawahnya itu ada fasal menjelaskan tentang siwak, bab fasal menjelaskan tentang penggunaan wadah emas dan perak dan seterusnya. Wal babu adapun bab itu ismun li jumlatin mukhtasah minal ilmi mustamilah ala fusul. Bab itu mengandung, itu khususkan untuk ilmu yang mengandung di dalamnya itu terdapat fasal-fasal. Wal faslu adapun fasal itu ismun li jumlatin mukhtasah minal ilmi mustamilah ala masail. Kalau fasal itu di dalamnya mengandung masalah-masalah. Ini kesimpulannya. Fal kitabu, kitab itu kal jinsi al jami'i, kitab itu adalah jenis yang mengandung, yang mengumpulkan. Makan al jami' di sini ya, mengumpulkan. Kitab itu adalah jenis yang mengumpulkan terhadap bab-bab. Bab-bab itu yang mengumpulkan fasal-fasal yang mengumpulkan masalah-masalah. Nah, runtutannya kitab, di bawahnya ada bab-bab, yang berikutnya ada fasal. Wa taharatu manapun utawi taharah bifati ta'i kelawan fathai taharah lugatan ing dalam istilah bahasa iku an-nadhafatu iku bebersih. Secara bahasa taharah itu diartikan sebagai bebersih. Dari apa? Maksudnya apa? Bebersih apa? Nah ini penjelasan detailnya. Ai minal akdari. Jadi secara bahasa itu membersihkan kotoran itu juga disebut taharah.
walau tohirotan, walaupun kotoran itu suci. Contohnya di kaki itu ada kotoran tanah liat, nah dibersihkan itu ya disebut toharoh. Ini definisi secara bahasa ya, dia disebutnya itu tetap toharoh. Atau najis juga, mungkin ada kotoran ayam keinjek dibersihkan, yaitu ya toharoh. Kanats al anjasi bibur najis au maknawiyah, atau secara maknawi. Kalau uyub seperti halnya cacat, atau seperti kotoran hati dibersihkan, itu juga termasuk toharoh. Jadi secara hisiyah yang terlihat ataupun maknawiyah ini juga disebut toharoh. Dan ada rasa marah di hati, kemudian ia membersihkannya dengan cara menghilangkan rasa marah itu, maka itu disebut juga toharoh. Ini definisi secara bahasa. Amma selanjutnya, wa amma syar'an, adapun lananapun utawi toharoh dalam istilah syariat, fafiha mongko iku ing dalem at-toharoh tafasiru utawi pira-pira penjelasan kathiratun kang akeh, minha iku setengah saking tafasir qauluhum utawi dawuh ulama, rupane dawuh fi'lu nglakoni bareng tustabahu kang amridin wenangake bihi kelawan ma apa as-shalatu salat, ai min wudu'in tegese sang wudu wa ghuslin lan atus wa tayammum lan tayammum wa izalati najasatin lan ngilangi najis. Secara syariat toharoh itu diartikan ya, menurut ulama ya, diartikan bahwasanya toharoh itu adalah melakukan sesuatu tustabahu, melakukan sesuatu yang dengan melakukan sesuatu tersebut itu diperbolehkannya sholat. Contoh gini, orang memiliki hadas kecil, kemudian dia berwudu, sesuatu itu contohnya wudu. Nah, karena dia sudah berwudu, hilanglah hadas kecilnya, maka ia boleh sholat. Maka salah satu contoh dari toharoh atau an-nadhofah, bersih ini secara syarat adalah wudu. Jadi wudu inilah termasuk toharoh. Nah, nanti dibahas di bab di bawah ini, fasal-fasal di bawah ini nanti akan ada pembahasan tentang wudu. Begitu. Jadi wudunya ini masuknya di ma ini, fi'lu ma, mengerjakan wudu ya. Terus sabahu diperbolehkan bihi sebab wudu, as-shalatu salat. Ya, maka wudu ini masuk dalam kategori toharoh. Ghuslin, mandi. Contohnya orang punya hadas besar, maka setelah ia mandi, fi'luma, ia mandi besar, maka sholat pun diperbolehkan. Wa tayammumin atau tayamum, karena nggak ada air, ya akhirnya tayamum, akhirnya dia bisa sholat. Izalatin najasatin, menghilangkan najis. Orang kalau awalnya dia di tangannya ada najis kan tidak sah sholatnya kalau dipaksakan sholat, maka ia harus membersihkan najis di tangannya tersebut terlebih dahulu, sehingga karena dia melakukan penghilangan najis, maka menghilangkan najis ini ya menyebabkan ia bisa menjalankan sholat dengan sah. Maka izalatun najis ini ya termasuk dari toharoh. Amat tuharatu bifatidomi bidomi, adapun toharoh toknya itu di doma, fasmun maka iku jengen li bagiatil ma'i mireng sekarine banyu, wala makana lan semangsane ana apa alma iku banyu iku alatan dadi alat li toharati kedua toharoh. Jadi kalau tuharoh itu adalah nama untuk air, dan air tersebut itu menjadi alat untuk bersuci. Istatroda mongko nusuli gunem sapa al musanifu sapa ke musannaf li anwa ilmiyahi maring pira-pira wernane banyu. Faqala mongko dawuh sapa musannaf, al miyahu utawi banyu, pira-pira banyu alati kang ya juju kang wenang, ayasihu tegese kang sapa atadiru apa sesuci, biha kelawan al miyah iku sabu miyahin iku ana pitu pira-pira banyu. Air yang diperbolehkan untuk dijadikan tathir, untuk dijadikan bersuci, itu ada 7 macam air. Yang pertama ma'u samai, banyu langit, ay an-nazili tegese banyu kang turun minha saking langit, wa huwa utawi banyu langit iki mau al-matar iku banyu udan. Yang pertamanya adalah air hujan, ini bisa dibuat bersuci.
wa maul bahri lan banyu segara ain min tegese kang asin. Air yang kedua air laut, wa maul nahri lan banyu bengawan, banyu kali al-hulu tegese kang manis atau tawa. Yang ketiga adalah air sungai, wa maul bi'ri lan banyu sumur. Keempat air sumur, wa maul aini lan banyu sumber. Kelima air sumber, wa maul thalji lan banyu es. Yang keenam adalah air es, wa maul baradi lan banyu udan. Dan ini yang terakhir adalah air embun. Nanti ketujuh air ini itu bisa dibuat bersuci at-tadhir. Wa maul barodina, bacanya itu bifathir ra ya, bukan bardi tapi barodi. Wa huwa anazil minas sama'i jamidan. Air barod itu adalah air yang turun dari langit yang awalnya itu adalah keras, dia sifatnya keras. Kalmulhi seperti halnya garam, di langit itu bentuknya kayak garam. Kemudian yang keras ini menjadi hancur di atas bumi. Kama yujadu fi Makkah, sebagaimana ditemukan di Mekah. Wa jama'ulan kumpul apa wa jama'ulan kumpul hadihi sapata ing ikilah pitu, yang ikilah banyu kang pitu apa kauluk apa dawu ira. Terkumpullah ketujuh banyu ini di dalam sebuah ucapan. Mana zala minas sama yauna ba'a minal ardi, yaitu sesuatu yang turun dari langit atau bersumber dari bumi. Ala ayi sifatin ing atase endi sifat kana min aslil khilqati, kana kang ana apa ayi sifatin min aslil khilqati saking asline kedadian. Jadi 7 air ini itu kalau disimpulkan itu disingkat itu ya ini air yang turun dari langit atau air yang bersumber dari bumi. Air yang turun dari langit contohnya adalah air hujan, kemudian air barod ini tadi, terus salji, air es. Kalau yang bersumber dari bumi contohnya adalah ma'un nahri, air sungai, ma'ul bi'ri, air sumur, wa ma'ul aini, banyu sumber gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut di sesi berikutnya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.